Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, para pemirsa sekalian jamaah Al-Haramain Wisata yang saya muliakan. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama kita mengucapkan puji dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini melalui program khusus dari Al-Haramain Wisata, yaitu ada kajian yang merupakan sharing ilmu agama kepada jemaah Al-Haramain Wisata. Di mana pada kesempatan kali ini insya Allah setelah kita berselawat dan memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melanjutkan kajian kita, di mana kajian kita ini seputar hadis-hadis yang tertulis dan tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini pokok bahasan kita yaitu satu bab, yaitu bab 6 terkait dengan babut taqwa. Bab tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah takwa, tentunya kalimat ini sangat populer dan sangat tidak asing di telinga kita. Bahkan setiap kali kita mendengarkan tausiah, ceramah dan khutbah agama, maka kalimat takwa ini adalah kalimat yang paling sering kita dengarkan dan lewat di telinga kita. Dan sebagai bukti bahwa kalimat ini pantas dan sangat bernilai muatan ibrahnya yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Sampai-sampai kalimat ini disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran itu dari segala bentuk derivasinya, itu ulama kita menghimpun kurang lebih sekitar 258 kali. Kurang lebih Allah menyinggung dan menyebut kalimat takwa di dalam Al-Quran. Berarti kalau kalimat takwa disinggung begitu banyak di dalam Al-Quran, sampai 250-an kali Allah menyinggung kalimat takwa ini, berarti kalimat ini, pesan ini adalah bukan pesan biasa. Pesan yang syarat dengan nilai. Pesan yang syarat dengan ibrah. Pesan yang syarat dengan hukum dan pelajaran, sehingga Allah menyebutnya berkali-kali bahkan ratusan kali di dalam Al-Quranul Karim. Nah, pemirsa sekalian, jamaah Al-Haramain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam pembahasan kali ini pun kita akan mengkaji beberapa ayat terkait dengan takwa ini dan juga beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayat yang disinggung di dalam bab ini adalah qaulullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya, jadi dalam surah Al-Anfal ayat 29 ini, yang merupakan salah satu dari sekian ratus ayat takwa di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, di sini ada pesan penting dari Allah. Pertama, Allah memulai dengan memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah,
yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan furqan, furqana, al-furqan. Jadi seolah-olah ada reward yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa. Dan sebelum Allah memberikan reward kepada mereka yang bertakwa, di sini Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang seolah-olah memberikan penegasan kepada kita bahwa mereka yang sampai kepada derajat takwa ini adalah mereka yang beriman kepada Allah. Ya, mereka yang bisa sampai kepada makam takwa ini adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penegasan bahwa syarat untuk sampai kepada derajat ketakwaan ini adalah memperbaiki keimanan kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tattaqullah", kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalau kalian bisa istiqamah dengan ketakwaan kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan kalian itu al-furqan. Pertanyaannya adalah, apa itu al-furqan? Apa itu kalimat furqana yang menjadi hadiah, yang menjadi reward, pemberian balasan dari Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah? Saya ingin mengutip salah satu pendapat seorang ulama tafsir, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dalam tafsirnya itu ketika menjelaskan ayat ini, bahwa yang dimaksud Al-Furqan yang Allah berikan kepada mereka yang konsisten dengan ketakwaannya kepada Allah, itu adalah al-ilmu wal-huda. Al-ilmu wal-huda. Nah, sebelum kita bahas ini, apa yang dimaksud dengan Al-Furqan yang diartikan oleh ulama kita sebagai ilmu dan petunjuk, saya ingin memperjelas kembali pemahaman kita terkait dengan takwa ini. Ya, kenapa takwa ini bisa disinggung ratusan kali dalam Al-Quran? Kenapa takwa ini bisa menempatkan kita di tempat yang paling mulia? Bahkan Allah jadikan takwa ini sebagai ukuran manusia yang paling mulia di sisi Allah. Sebenarnya apa makna takwa ini? Nah, di dalam penjelasan Dr. Mustafa Al-Bugha ini ketika menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin ini dengan nama bukunya adalah Nuzhatul Muttaqin ini, salah satu definisi takwa yang beliau sampaikan di sini adalah bahwasanya takwa Allah Azza wa Jal, bertakwa kepada Allah itu artinya adalah an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabihi wiqayatan taqihi minku. Nah, jadi ini definisi takwa yang disampaikan bahwa yang namanya bertakwa kepada Allah itu adalah menjadikan antara dia dengan iqab atau azab Allah itu dengan sesuatu yang melindungi dia untuk tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertakwa kepada Allah. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita letakkan antara kita dengan azab Allah, sehingga kita bisa selamat. Kita bisa terlindungi dari azab Allah itu. Nah, apa itu? Ya, itu yang disebut dengan wadzalika bintisali awamiri. Jadi al-wiqayah, pelindung yang bisa menghalangi kita dari azab Allah, itu kata ulama kita adalah bimtithali awamirihi, yaitu kita melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah sunnah maupun perintah wajib. Wajitinabu nawahi, begitu juga dengan segala larangannya, kita jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan al-wiqayah. Jadi ketika kita jadikan kita implementasikan, kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan Allah, itulah yang disebut dengan al-wiqayah. Ya, sikap kita inilah, perbuatan kita inilah yang akan menjadi wiqayah.
ya pelindung, penghalang antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takwa itu. Jadi kemampuan melaksanakan perintah, kemampuan menghindari semua larangan, itu yang disebut dengan al-wiqayah, yang sesungguhnya itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam definisi umum yang disampaikan oleh para ulama kita, ketika mereka menjelaskan takwa itu apa, maka mereka akan mengatakan takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa sekalian, jamaah El Haramain Wisata yang saya muliakan, kita kembali kepada penjelasan ulama terkait dengan reward, pemberian yang Allah akan berikan kepada mereka yang istiqamah dengan ketakwaannya, mereka yang konsisten dengan melaksanakan perintah Allah, mereka yang konsisten dengan meninggalkan larangan Allah, maka ada reward, ada pemberian dari Allah yang disebut dengan Al-Furqan, yang tadi kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan Al-Furqan itu artinya adalah al-ilmu wal huda. Demikian kata ahli tafsir Abdurrahman As-Sa'dad. Ilmu dan petunjuk ini, al-ilmu wal huda ini buat apa? Artinya ketika seseorang diberikan ilmu dan petunjuk ini, untuk apa dia gunakan? Ya, mau diapakan ilmu dan petunjuk itu? Nah, ternyata ulama kita ini jauh menjelaskan, lebih lanjut menjelaskan dengan mengatakan bahwa ilmu dan petunjuk itu, wabil ilmi wal huda, ya, itu bisa digunakan untuk mengetahui bima'rifati al-halal wal haram. Ya, dengan ilmu dan petunjuk ini kita bisa mengetahui mana yang halal di dalam agama ini yang boleh kita ambil, mana yang haram di dalam agama ini yang tidak boleh kita ambil dan harus kita jauhi. Nah, pengetahuan tentang halal, pengetahuan tentang yang haram di dalam agama ini yang sangat banyak dan sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, banyak yang haram, banyak yang halal. Begitu juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pengetahuan tentang halal haram ini, inilah manfaatnya ilmu tadi itu. Yang salah satu makna dari Al-Furqan. Kemudian, Al-Huda. Nah, fungsinya apa Al-Huda ini? Nah, wabil ilmi, dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Tetapi bil huda, disinilah pentingnya al-huda. Kenapa? Karena tidak semua orang yang punya pengetahuan tentang halal itu mampu mengikuti yang halal dan mengambil yang halal. Tidak semua orang yang punya pengetahuan tentang yang haram itu mampu menghindari perbuatan yang haram. Maka disinilah diperlukan yang namanya petunjuk. Karena ilmu itu tidak cukup. Pengetahuan tentang halal dan haram tidak cukup. Tapi diperlukan al-huda. Karena al-huda inilah yang mampu membuat kita mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. Ya, makanya sebagai seorang muslim, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan ilmu, tapi harus dengan al-huda. Ya, pemirsa sekalian, banyak orang yang paham tentang yang halal. Banyak orang yang tahu tentang yang haram. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang tahu yang halal itu mengambil yang halal semuanya? Apakah semua orang yang paham tentang yang haram mampu menghindari yang haram? Tidak. Buktinya kita umat Islam ini. Kita tahu bahwa mencuri itu haram, tapi masih banyak orang Islam yang mencuri. Kita tahu bahwa banyak makanan halal yang boleh kita makan. Faktanya masih banyak orang Islam yang memilih makanan haram, memilih minuman haram. Kenapa? Karena dia hanya punya pengetahuan, tapi dia tidak dapat petunjuk. Orang yang bertakwa, selain diberi oleh Allah pengetahuan, juga diberikan al-huda. Al-huda inilah yang mampu
membuat kita memilih yang halal. Ya, jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mengetahui yang halal dan juga memilih yang halal. Orang yang bertakwa, orang yang mengetahui yang haram lalu meninggalkan yang haram. Nah, itulah makna dari Al-Furqan itu. Jadi bil ilmi wal huda ya'riful halala wal haram. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil ilmi wal huda ya'riful haqqa wal batil. Sebagai seorang muslim, kita diajari kebenaran. Kita diajari mana yang benar, mana yang salah. Ya, yang benar itu disebut dengan al-haq. Yang salah itu disebut dengan al-batil. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan pengetahuan di mana kita diberi kemampuan mengetahui mana yang benar dari agama ini, mana yang salah di dalam agama ini. Lalu kemudian, apakah semua orang yang tahu kebenaran itu mampu mengikuti kebenaran? Tidak, belum tentu. Apakah semua orang yang tahu kebatilan, yang tahu kesesatan, yang tahu yang salah, mampu menjauhi kesesatan, mampu menghindari kesalahan? Tidak. Karena itu baru sebatas pengetahuan. Nah, satu lagi yang dibutuhkan, yaitu al-huda, petunjuk. Ya, maka petunjuk ini, hidayah ini dibutuhkan agar pengetahuan kita tentang kebenaran itu juga membuat kita mampu untuk mengikuti kebenaran itu. Kemampuan mengikuti kebenaran itulah fungsinya al-huda itu. Ya, sehingga pengetahuan yang sempurna di mata Allah ketika diikuti oleh al-huda. Karena kita mengetahui yang benar, lalu kita dibimbing untuk mengikuti kebenaran itu. Begitu juga dengan kebatilan, kesesatan. Ya, tidak semua orang yang mengetahui bahwa perbuatan ini salah, perbuatan ini sesat, mampu menjauhi perbuatan itu. Maka diperlukan yang namanya al-huda, petunjuk, hidayah dari Allah. Al-huda inilah yang membuat kita menjauhi kesesatan, menghindari kesalahan, menghindari ad-dhalal, ya, kesesatan yang menyimpang dari ajaran yang benar. Nah, pemirsa sekalian, Jamaah Haramain, pemberian Allah berupa Al-Furqan ini bagi mereka yang bertakwa kepada Allah membuat dia mengetahui yang hak lalu dia ikuti, lalu kemudian membuat dia mengetahui yang batil lalu dia hindari. Itulah yang disebut dengan Al-Furqan yang maknanya adalah al-ilmu wal huda. Yang ketiga, pemirsa sekalian, Jamaah Haramain, itu adalah makna Al-Furqan yang ketiga dari al-ilmu dan petunjuk itu adalah untuk apa kita gunakan? Wabil ilmi wal huda, kita bisa mengetahui mana jalan yang membuat orang-orang dahulu itu sukses sehingga dia bisa mencapai keselamatan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat, dan mana jalan orang-orang yang dulu pernah hidup yang membuat mereka celaka di dunia dan celaka di akhirat. Kita ambil pelajarannya dari situ. Nah, pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran mungkin kita disuguhi kisah, sejarah umat-umat terdahulu yang kemudian kalau kita baca itu, kita pelajari itu akan menjadi pengetahuan buat kita. Maka dari situ, ketika kita mengetahui itu, kita paham bahwa ternyata di dalam Al-Quran ada beberapa tokoh, ada beberapa figur yang dimunculkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran buat kita. Misalnya, di dalam Al-Quran banyak kisah orang-orang yang soleh. Terutama kisah 25 nabi dan rasul. Banyak orang-orang soleh di luar nabi-nabi. Seperti Luqmanul Hakim, seperti Zulkarnain dan sebagainya. Mereka orang-orang hebat, sukses dunia akhiratnya, yang dimunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai figur yang bisa menjadi sumber keteladanan kita. Nah,
orang yang bertakwa ketika mengetahui ketokohan orang-orang hebat itu, kesuksesan orang-orang hebat yang ada dalam Al-Quran itu, diberikan kemampuan untuk mengikuti jejak mereka. Kalau Luqmanul Hakim dianggap sebagai tokoh pendidik yang sukses, dan itu bisa dilihat dari pesan-pesannya di dalam surah Luqman itu, maka sebagai orang yang bertakwa itu diberikan kemampuan untuk mengetahui ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat Luqman ini, lalu kemudian diberi kemampuan untuk mengikuti nasihat-nasihat Luqman itu, sehingga dia akan menjadi sebagai orang tua yang sukses, sebagai orang pendidik yang sukses ketika dia menjabarkan pesan-pesan Luqman yang ada di dalam Al-Quran. Tapi di satu sisi, ada tokoh yang sebaliknya dimunculkan Allah dalam Al-Quran. Simbol kecelakaan, simbol kemalangan, simbol kebinasaan. Ya, simbol ketidakberuntungan di dunia ini dan akhirat. Maka di dalam Al-Quran, kita juga mendapatkan figur dan tokoh seperti ada Raja Namruz, ada Fir'aun, ada Abu Lahab. Nah, jadi dua karakter yang sangat berbeda dari tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, itu memberi kita pengetahuan bahwa di dalam Al-Quran ada orang-orang yang selamat, dan di dalam Al-Quran ada contoh orang-orang yang celaka. Nah, di sini, pemirsa sekalian, fungsinya ilmu dan petunjuk itu ketika kita membaca, mengetahui sejarah orang-orang ini, figur-figur ini di dalam Al-Quran, tentu akan ada dua kesimpulan buat kita. Ada orang yang sukses selamat dunia akhiratnya, ada orang yang celaka dunia akhiratnya di dalam Al-Quran. Nah, orang yang bertakwa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan itu untuk mengikuti jalan, pedoman, dan cara hidup orang-orang yang sukses itu. Ya. Kemudian akan dibimbing oleh Allah untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan orang-orang yang celaka di dalam Al-Quran itu. Seperti Fir'aun, Abu Lahab, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut Al-Furqan, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang istiqamah dengan ketakwaannya. Nah, inilah salah satu ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini, bahwa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Pemirsa sekalian, jamaah Haramain yang saya muliakan, satu lagi hadis yang saya ingin jadikan penutup dalam kajian kita kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi salah satu alasan kenapa takwa ini penting, kenapa takwa ini menjadi nilai akhlak, nilai spiritual yang sangat tinggi di dalam Islam. Nabi sendiri mengajari kita dalam doa untuk selalu meminta takwa ini. Ya, bahkan ini salah satu doa Rasulullah dari 4 permintaan Nabi di dalam hadis ini. Satu diantaranya itu adalah takwa. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah, wat-tuqa, dan aku minta ketakwaan kepadamu ya Allah, wal afafa, al-afafa itu sikap mawas diri dari semua keburukan, wal ghina, dan kekayaan, ya, bebas dari ketergantungan materi kepada manusia. Nah, ini 4 permintaan di dalam doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana salah satunya itu adalah ketakwaan. Nah, jadi permintaan Rasulullah dalam doa ini, ya, dalam doa ini, yang salah satunya dalam minta takwa, menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai ketakwaan itu dalam diri kita.
Sehingga itu harus diminta setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, salah satu pesan ya, pesan utama Nabi di dalam peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah pelaksanaan haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika beliau berkhutbah di Hajjatul Wada itu, maka kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi SAW adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, itulah kira-kira kajian kita untuk siang hari ini terkait dengan ajaran takwa, nilai takwa, dan kedudukan takwa dalam Islam. Yang jelas, sebagai kesimpulan kajian kita, bahwa untuk mencapai derajat yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sikap lain, tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.